Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Psikologi, kami di sini ingin mengangkat materi bertemakan agresi dari mata kuliah Psikolog Sosial kelompok 5. Dengan dosen pengampu kami, Pak Charlie Sitinjak, saya dengan Jenny Angelika. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu tujuan dan manfaat materi yang akan kami paparkan. Yang pertama, untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang agresi, mengidentifikasi jenis-jenis agresi, dan menyediakan informasi tentang cara mengatasi dan mencegahnya. Lalu selanjutnya, untuk manfaatnya, meningkatkan empati terhadap korban, membantu mengidentifikasi perilaku agresi, dan meningkatkan keterampilan mengelola konflik dan emosi. Yang pertama, apa sih definisi agresi itu sendiri? Agresi merupakan perilaku menyakiti, merusak, atau menghancurkan objek sasaran agresi, baik secara fisik, verbal, maupun secara psikologis. Seringkali agresi digambarkan dengan kekerasan ya, teman-teman. Namun, kekerasan berbeda dengan agresi. Di sini penjelasan kekerasan adalah perilaku yang menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik, seperti memukul, mendorong, ataupun menendang. Untuk perbedaan utamanya, agresi ini dapat berupa perilaku non-fisik, yaitu secara verbal atau melalui kata-kata. Sedangkan kekerasan selalu melibatkan tindakan fisik atau fokus ke menyakiti secara fisiknya. Jadi dari kedua ini dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa kekerasan sudah dipastikan itu bagian dari agresi. Namun, agresi tidak selalu dalam bentuk kekerasan, karena bisa juga secara non-fisik, yaitu verbal, melalui kata-kata. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita sudah tahu perbedaannya, kita akan pahami lebih lanjut mengenai jenis-jenis agresi. Nah, untuk agresi yang secara familiar, yang kita ketahui itu ada agresi fisik, verbal, dan psikologis. Tapi di sini kita akan telusuri lebih dalam lagi, yaitu secara relasional dan juga pasif. Oke, yang pertama agresi fisik. Agresi fisik adalah perilaku agresif yang melibatkan tindakan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong. Lalu agresi verbal adalah tindakan agresi yang dilakukan secara melibatkan kata-kata, seperti menghina, mengejek, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya agresi psikologis. Agresi psikologis ini adalah manipulasi atau pengendalian emosional seseorang, seperti ancaman, intimidasi, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut ada yang namanya agresi relasional. Agresi relasional ini adalah manipulasi yang melibatkan hubungan sosial. Contohnya seperti memecah belah atau mengucilkan. Misalkan, aku nggak suka nih sama teman aku. Nah, aku tuh menghasut teman-teman aku yang lainnya untuk benci sama teman aku yang ini. Sehingga dia dikucilkan, dia dijauhkan oleh lingkungannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya agresi pasif. Agresi pasif ini eh, tidak melibatkan tindakan secara langsung, tapi seperti menolak suatu bantuan
atau mengabaikan orang lain, menganggap orang itu tidak ada, padahal orangnya ada. Gitu. Nah, dengan kami menjelaskan jenis-jenis agresi, harapannya teman-teman bisa lebih efektif dalam mengidentifikasi agresi dan mengatasi perilaku agresi. Seperti itu. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Jenny. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih dampak dari agresi. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih dampak dari agresi tersebut? Ternyata teman-teman, dampak dari agresi itu bisa menjadi sangat luas, bahkan bukan hanya individu saja yang menjadi korbannya, melainkan juga hubungan sosial dan juga masyarakat secara keseluruhan. Nah, setelah kita tahu bahwa agresi itu memiliki dampak yang sangat luas, sekarang kita akan bahas mengenai dampak agresi terhadap individu. Karena pada dasarnya agresi itu seringkali dirasakan secara personal atau langsung ke orangnya. Dan korban agresi biasanya bukan hanya merasa tidak nyaman, tetapi juga akan berdampak kepada kesehatan mental dan juga fisiknya. Dan di sebelah aku terdapat 2 poin mengenai dampak dari agresi terhadap individu. Yang pertama ada dampak dari sisi mental dan yang kedua adalah fisik. Untuk sisi mental, korban agresi biasanya akan merasakan yang namanya kecemasan, ketakutan yang berlebihan, bahkan depresi. Dan korban agresi biasanya akan perlahan-lahan menarik diri dari lingkungannya. Dan yang kedua, dari sisi fisik, korban agresi biasanya akan mengalami yang namanya gangguan tidur, sakit kepala, tensi yang tinggi, dan bahkan jika agresi berbentuk kekerasan, korban yang pastinya akan mengalami yang namanya luka-luka dan juga pasti akan trauma. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui dampak-dampak agresi terhadap individu, sekarang kita bisa naik level yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana agresi mempengaruhi hubungan sosial dan masyarakat seseorang. Karena teman-teman, jika agresi tidak segera diselesaikan, maka dampaknya bisa menular. Contohnya seperti dari orang menular ke kelompok, dari kelompok ke masyarakat. Dan itu bisa membentuk kebiasaan sosial yang dianggap biasa saja. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak poin-poin yang ada di sebelah aku ini mengenai dampak dari agresi terhadap hubungan sosial dan masyarakat. Yang pertama ada merusak hubungan antar pribadi. Ternyata teman-teman, agresi itu bisa merusak hubungan antar pribadi seseorang loh. Misalnya begini, di sekolah kita ada teman kita yang suka berkata kasar, suka ngejek, tentunya kita merasa tidak nyaman dan juga perlahan pasti kita akan menjauh dari dia kan. Lalu di keluarga juga seperti itu, jika ada anggota keluarga kita yang suka bicara kasar, suka marah-marah, tentunya komunikasi kita menjadi tidak baik. Nah, yang kedua ada menurunkan kepercayaan sosial. Misalnya seperti ini, jika di lingkungan tempat kita tinggal ada orang yang suka marah-marah, suka nyindir, suka berkata kasar, tentunya kita merasa tidak aman dan tidak nyaman, bukan? Nah, dari rasa tersebut akan timbul yang namanya rasa curiga dan juga saling tidak percaya satu sama lain, teman-teman. Lalu yang ketiga ada memicu konflik berkepanjangan. Agresi juga dapat memicu konflik berkepanjangan loh teman-teman. Misalnya awalnya kita cuma saling kesal, terus lama-lama jadi saling nyindir, lama-lama bisa saling benci, terus bisa berantem teman-teman jika itu tidak segera diselesaikan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kekerasan sosial. Nah, jika agresi dianggap biasa dan dibiarkan, kekerasan itu juga pasti akan ikut meningkat. Misalnya gini, kayak perundungan di sekolah,
atau komentar jahat di sosial media, tentunya masyarakat kita akan menjadi permisif terhadap kekerasan dan itu sangat berbahaya ya teman-teman. Lalu yang kelima ada membentuk budaya kekerasan. Nah, ini lebih parah lagi. Jika agresi tidak segera diselesaikan dengan baik, maka budaya kekerasan itu akan terbentuk dengan sendirinya di satu lingkungan. Contohnya seperti ini. Anak yang tinggal di lingkungan yang suka marah-marah atau yang tidak baik, maka dia pasti akan menganggap memukul ataupun berkata kasar itu adalah hal yang wajar. Dan pasti itu akan menular ke generasi selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah beban sosial dan ekonomi. Teman-teman, agresi itu bukan hanya merugikan diri sendiri loh, tetapi juga banyak orang. Contohnya, misalkan korban agresi tersebut mengalami luka-luka akibat kekerasan. Tentunya kita ataupun orang tua dari si pelaku ikut tanggung jawab untuk pengobatan si korban, atau mungkin kita akan berurusan dengan polisi. Nah teman-teman, ternyata kan emang agresi itu merugikan banyak orang. Jadi sebaiknya kita memang lebih hati-hati lagi dalam berbicara dan bertindak agar agresi tersebut tidak terjadi. Nah, biar lebih jelas lagi, di sini sudah saya sediakan data dari WHO dan WHO di sini menjelaskan bahwa kekerasan seperti bullying dapat meningkatkan resiko depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Dan remaja yang mengalami bullying pasti akan menarik dirinya dari lingkungan dia hidup dan juga akan memiliki kualitas hidup yang menurun. Dan teman-teman, ini membuktikan bahwa agresi yang tidak ditangani secara cepat dan tepat akan memiliki dampak yang sangat serius. Nah, jika teman-teman ini baca lebih lanjut, di sini sudah saya sediakan link untuk langsung ke situs WHO-nya. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih hati-hati lagi dalam bersikap maupun berkomunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aura, yang akan membahas mengenai penyebab dari agresi. Terima kasih. Selanjutnya, aku mau membahas mengenai faktor-faktor utama penyebab timbulnya agresi. Yang pertama itu faktor biologis, kedua psikologis, dan ketiga itu lingkungan. Biologis ini ada genetik, yang dimana genetik ini merupakan sifat agresi yang timbul karena keturunan dari keluarga. Yang kedua itu hormon, khususnya hormon testosteron, yang dimana hormon ini memiliki hubungan kuat dengan peningkatan agresi, terutama pada seorang pria. Yang ketiga itu sistem syaraf, khususnya pada bagian otak seperti amigdala, dapat memperkuat atau menahan dorongan agresi bergantung bagaimana si otak ini memproses rangsangan emosional. Yang kedua ada psikologis. Psikologis juga tidak kalah penting, terutama pada frustasi, yaitu ketika seseorang merasa terhambat dalam mencapai tujuannya, ia cenderung akan melampiaskan kecewaannya dalam bentuk agresi. Selain itu ada pengalaman trauma, terutama yang belum terselesaikan, dapat menciptakan emosi negatif yang akan terus menumpuk dan malah akan meledak suatu nantinya dalam bentuk agresi. Justru itu tidak baik bagi orang lain, juga bagi diri sendiri. Dan terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap sifat agresi, misalnya lingkungan sosial dan ekonomi yang penuh dengan tekanan seperti kemiskinan atau mungkin persaingan yang keras, itu juga dapat memicu emosi-emosi negatif yang berujung pada sifat agresi. Yang kedua, kekerasan dalam keluarga. Baik sebagai pelaku maupun korban, pola agresif ini dapat terbentuk sejak dini. Selain itu, ada kepadatan penduduk, juga lingkungan yang sesak, dan juga mungkin lingkup sekitar kita yang kurang nyaman bagi kita juga dapat meningkatkan stres yang dapat memicu perilaku agresif. Jadi, perilaku agresif ini tidak hanya muncul begitu saja, tetapi ia juga dapat terbentuk dari beberapa kombinasi antara faktor dalam diri kita juga di lingkungan sekitar kita.
Selain faktor biologi, psikologis, lingkungan, salah satu pemicu penting dari agresi di era modern ini juga ada media dan teknologi. Yang pertama ini ada priming kognitif, yaitu priming kognitif merupakan terjadinya ketika tayangan atau konten media mengaktifkan ide-ide atau gambaran agresif dalam pikiran kita. Bahkan tanpa kita sadari, ini dapat memicu proses agresif lebih cepat ketika seseorang menghadapi situasi menantang. Yang kedua ada kenaikan arousal. Paparan terhadap media kekerasan juga meningkatkan arousal atau suatu rangsangan emosi seperti kemarahan atau ketegangan ketika seseorang dalam kondisi terpicu secara emosional, reaksi agresif akan lebih mudah untuk muncul. Tuh, yang ketiga ada peniruan. Melalui teori belajar sosial, kita tahu bahwa individu ini akan cenderung lebih sering meniru perilaku yang mereka lihat, apalagi jika perilaku ini di dalam media dianggap sah atau keren atau berhasil gitu. Ini juga dapat menjelaskan mengapa anak-anak sekarang atau juga remaja-remaja sekarang ini lebih gampang meniru aksi kekerasan dari sebuah film ataupun dari sebuah game yang mereka mainkan. Yang keempat ada desensitisasi. Desensitisasi ini adalah ketika seseorang menjadi terbiasa dengan suatu kekerasan sehingga dia ini tidak lagi bereaksi dengan empati atau kepedulian, malahan dia ini akan menganggap kekerasan ini merupakan hal yang normal bahkan wajar untuk dilakukan dan bukan merupakan perilaku yang salah untuk dilakukan di lingkungannya. Lalu yang kelima ada normalisasi kekerasan. Media juga punya peran besar dalam menormalisasi kekerasan, menjadikannya bagian dari hiburan sehari-hari. Ketika kekerasan ditampilkan di sebuah media tanpa adanya konsekuensi, ini akan memberi kesan bahwa agresi ini merupakan cara yang sah, cara yang normal dalam menyelesaikan suatu masalah. Padahal kan agresi ini merupakan perilaku yang tidak baik. Bahkan untuk menyelesaikan masalah sendiri pun tidak seharusnya menggunakan kekerasan, tetapi dapat dibicarakan juga secara baik-baik. Oke, dari pemaparan ini kita dapat menyimpulkan bahwa agresi ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik itu dalam diri individu maupun pengaruh lingkungan. Selain itu, media dan teknologi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan kepada kita dalam timbulnya agresi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mendalami mengenai faktor-faktor ini sebagai langkah awal dalam mencegah dan mengendalikan agresi di masyarakat. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Meta. Materi selanjutnya yang akan aku sampaikan dan kita bahas adalah pencegahan dan penanganan agresi. Sebelum itu, aku mau bahas ulang dulu nih tentang agresi itu apa. Nah, agresi itu adalah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, ataupun emosional. Nah, biasanya itu terjadi karena emosi kita yang tidak terkendali ataupun tidak stabil. Nah, bisa juga teman-teman itu terpengaruh dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan rumah. Nah, bisa juga termasuk dari trauma kita ataupun kurangnya kita dalam keterampilan sosial kita. Nah, untuk pencegahan agresi ini ada tiga teman-teman. Yang pertama pendidikan, yang kedua keluarga, yang ketiga konseling dan terapi. Nah, kita membahas satu persatu secara singkat. Kita mulai dulu dari yang pendidikan. Ya, yang pendidikan ini ada tiga teman-teman, yaitu yang pertama menanamkan nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab kita sejak usia dini. Yang kedua, diterapkannya melalui kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, diterapkan melalui pengajaran sosial emosional di lingkungan sekolah. Itu adalah pencegahan agresi melalui pendidikan. Nah, kalau yang melalui keluarga ini ada tiga juga teman-teman. Yang pertama, orang tua memberi contoh berperilaku baik, tidak membentak ataupun tidak memukul. Nah, yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka baik di luar rumah maupun dalam rumah. Yang ketiga, orang tua harus menjadi teladan dalam mengolah emosi dan menyelesaikan masalah dengan tenang. Itu termasuk pencegahan agresi melalui keluarga. Yang ketiga, yang terakhir adalah konseling dan terapi. Di sini ada dua, yaitu perilaku sama manajemen amarah. Perilaku ini membantu kita mengenali dan mengubah pola pikir negatif menjadi impuls agresif.
Ya, kalau yang manajemen amarah ini yaitu seperti pelatihan teknik relaksi, mindfulness, dan strategi coping. Itu semua termasuk dari pencegahan agresi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah penanganan agresi. Penanganan agresi ini ada dua, yaitu secara individu, secara masyarakat. Yang secara individu ini yaitu yang pertama, gunakan komunikasi asertif, bukan marah ataupun menyerang. Yang kedua, kenali pemicu emosi dan hindari reaksi spontan. Yang ketiga, tenangkan diri sebelum berinteraksi ataupun bereaksi. Nah, yang secara masyarakat ini ada tiga juga, teman-teman. Dan ini semua teman-teman termasuk dari materi terakhir ya, teman-teman. Yang kedua ini adalah secara masyarakat, yaitu ada tiga. Yang pertama, tegakkan aturan dengan adil terhadap kekerasan. Yang kedua, edukasi masyarakat melalui media dan kampanye damai. Yang ketiga, mendorong kerjasama antar warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Itu semua termasuk dari penanganan agresi. Nah, teman-teman, itu adalah materi yang terakhir kita bahas. Dan demikianlah untuk presentasi kelompok kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kami menerima saran ataupun kritik. Terima kasih.